Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmentasi Senin Internasional dan hari ini langsung live dari Inggris. Kalau tadi ada persamaan, apa yang paling Pak Nugroho rasakan atau mungkin kita tidak berbicara tentang penegakan hukum ya. Materi. Nanti kita Oke. lanjutkan lagi yang penegakan hukum. Sedikit lagi tentang kehidupan di sana, Pak Nugroho. Baik. Apa baik. yang paling kelihatan atau mungkin ada sedikit shock culture yang Pak Nugroho alami selain iklim? Oke, jadi masalah kebiasaan ya Bu ya di sana. Kita kan saya ada keluarga, ada di sini sementara sendirian. Itu yang paling shock itu. Saya harus masak sendiri loh. Masak sendiri loh itu yang shock. Dan juga kangen sama anak istri itu juga, ya. Kenapa? Juga masak ya. Saya boleh tahu nggak apa masakan yang sering dimasak Pak Nugroho akhir-akhir ini? Menu hari ini deh belum apa sering kira? ya, tapi belum sering. Apa itu? Hanya roti saja ya. Terus kalau siang menjelang sore itu awalnya sih goreng-goreng aja, goreng telur, terus kemudian apa aja digoreng gitu ya? Ya, terus kok kayaknya nggak sehat ya. Ya coba deh kita main rebus-rebusan. Nah, main ini kan. Nah, ini saya uji coba nih tentang bagaimana merebus ini kan. Nah, ternyata saya membayangkan di Indonesia juga itu kayaknya ada masakan-masakan restoran itu kok kayaknya misalkan daging cuma digoreng. Kita diskusikan di sini sama adik-adik. Itu digoreng aja bisa kok Bang gitu. Digoreng biasa nggak pakai apa-apa gitu kan. Ada beberapa restoran yang itu di Magelang juga ada itu goreng terus kemudian kita masak sendiri terus kita ambil. Bener juga ya, bisa. Kita coba akhirnya. Kita rebus tanpa menggunakan garam ya. Itu enak juga loh. Soalnya di sana memang rata-rata tasteless ya, Pak Nugroho. Tapi kok rasa juga dagingnya kerasa, terus sayurnya juga kerasa, kok nggak ada masalah kok Bu. Ada kalau ada lain tambah ya, bawang dikit lah. Bawangnya juga cuma ini kok, rasanya juga enak. Oke, syukurlah. Enak banget. Alhamdulillah. Berarti sudah mulai beradaptasi dan itu oke. Itu yang paling shock Mbak ya, biasanya kita makanan sudah tersedia gitu kan, terus jajan juga mudah, beli sana ini kalau jajan mahal juga emang. Iya. Selain mahal juga pilih-pilih ya Pak Nugroho, maksudnya kadang betul. Ya ada menu-menu yang mungkin tidak. Yang paling utama mahal itu. Mahal. Ternyata hebat juga Pak Nugroho di sana ini. Kita lanjutkan lagi ya. Gimana Pak Nugroho? Mainnya ratusan ya kalau kita bandingkan kan. Iya. Karena bedanya yang jauh. Jadi memang yang paling hemat adalah memasak sendiri. Iya, betul itu. Dan sudah dipraktekkan sama Pak Nugroho. Ada hal lagi yang mungkin membuat perbedaan yang paling mencolok meskipun sudah bisa beradaptasi ya di sana, Pak Nugroho. Dari sistem pemerintahannya mungkin? Sistem pemerintahan apa ya? Ya mungkin iklim ya Bu ya. Iklim ya paling mainstream. Di sini iklim itu kaitannya dengan industri. Industri kaitannya dengan siapa yang dilayani. Kita ini sebagai orang-orang yang di rumah ini kan dari sini jadinya kan ternyata banyak mahasiswa yang datang. Akhirnya kan banyak rumah yang disewakan. Terus kemudian di dalam rumah tersebut yang paling unik adalah ada pemanas gitu. Jadi yang paling mahal adalah bagaimana untuk hidup. Benar. Saya sepakat sekali, apalagi di situasi atau di musim seperti ini, ya kan, Pak Nugroho? Betul Bu. Itu yang paling berbeda. Jadi kita banyak untuk digunakan mungkin
untuk hal yang lain bisa kita pakai. Di sini nggak bisa, harus dialokasikan itu dulu. Di mana memang tentu ya tidak ada namanya hukum yang sempurna. Saya percaya itu dimanapun itu. Terus ada berbenah ya tapi menurut Pak Nugroho apa yang masih menjadi PR besar di negara kita? Jangan sampai ada kasus-kasus yang tadi Pak Nugroho ceritakan ya, kasus-kasus di mana ada hukum yang mungkin ya tidak berimbang atau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas begitu. Itu kalau di sini lebih fokus ke mana? Bagaimana penanganan terhadap orang-orang yang ada di kelas bawah ya, di pelajaran yang bagaimana menangani tersangka orang-orang kelas bawah, karena mungkin lebih bebas ya, sehingga lebih bebas. Satu hal lagi mungkin yang kedua, masalah tekanan ekonomi yang tadi ya, untuk bisa hidup seperti saya ini enggak ya, banyak yang kurang beruntung juga warga di sini ya. Beliau banyak yang tidak rumah. Saya juga heran gimana bisa hangat di situ, saya kasihan juga gitu. Nah itu juga menjadi concern dari pembahasan di dalam pelajaran di sini. Jadi di antaranya faktor-faktor itu tadi, kebebasan satu hal lagi, yang kedua tekanan ekonomi ya. Ada yang menjadi vulnerable, rentan, kelompok rentan. Kelompok rentan itu mereka jadi mungkin jadi ofensif ya, terus kemudian ya dampaknya melakukan penganiayaan kalau bisa, sama akhirnya menganiaya orang lain, melakukan perbuatan yang abuse gitu kan pada orang lain. Dan drug, terutama narkoba, pemakaian narkoba. Nah itu drug sebagai pemakai, tapi kan terus minum, akhirnya rese gitu kan. Nah akhirnya harus dibawa ke kantor polisi. Jadi kantor polisi itu menjadi seperti lembaga sosial yang di sana itu saya heran kok bisa ya di sini seperti itu ya. Kalau kami pengalaman kita, kalau memang ada misalkan gelandangan ataupun orang gila dan sebagainya, kita kerjasama dengan pemerintah kota, dan mungkin jumlahnya dikit ya, paling satu dua gitu. Betul. Dan case-case seperti itu memang jarang karena budaya juga ya Pak Nugroho ya. Dan ini kalau di sini tuh ternyata itu menjadi concern karena banyak, banyak dan berulang. Nah ini kan berdampak juga kepada petugasnya juga kan, petugasnya juga kasihan kan, tertekan. Nah ini mungkin kenapa kok jadi bingung juga siapa yang diharapkan selain polisi. Kalau misalkan di suatu tempat ada orang gila mengamuk, ya polisi datang, akhirnya masuklah ke detentionnya polisi. Nah itu menjadi sorotan para akademisi gitu kan. Kenapa kok detentionnya polisi ada orang gila gitu kan. Ya pilihannya memang itu. Mau gimana lagi, siapa yang bisa menyelamatkan orang lain yang ada di sana. Kalau enggak, polisi mengambilnya dimasukkan ke sel yang sebenarnya itu adalah sel untuk sistem peradilan pidana. Nah, itu yang menarik. Wah, itu jadi beberapa tulisan ya yang barusan kita omongkan. Pak Nugroho, saya penasaran sekali dengan sesuatu di balik tirai itu. Bolehkah kita menengok sedikit dan nanti kita berkunjung ke sana mungkin ya, Pak Nugroho? Biar teman-teman. Wah, kelihatannya sih kalau dari bangunan-bangunannya ya kan, itu udah cantik banget kalau foto-foto di sana. Udah pikiran saya sudah foto mulu kalau udah rindu ya Mbak ya, mau kembali lagi ya. Mau kembali lagi. Nanti kita ngobrol lagi dan ketemu Pak Nugroho di background yang beda setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, ketemu lagi sama Pak Nugroho. Pemirsa, tetaplah bersama kami.